Lompat pangeran. Xiao Lu. Pangeran. 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 Nines. Hati-hati. Hati-hati. Aneh, aku tadi menembak kelinci. Aku akan mencari di sana. Kamu mau kemana? Mencari kelinci. Hati-hati Nier. Hati-hati. Jangan khawatir. Jangan lari terlalu jauh. Di mana kelincinya? Sial. Shi Feng. Nines. Nines. Kakak. Aku menembak seseorang. Aku menembak kelinci yang sedang berlari. Itu tidak disengaja. Aku tidak membunuhnya kan? Dia tidak mati. Dia jatuh dari jalan gunung. Terluka. Tapi dia masih ada denyut nadi. Dia seorang ahli kungfu. Kalau tidak dia akan mati. Ada desa di depan. Kita harus memberitahu warga untuk melapor ke petugas. Ayo pergi. Pergi. Bagaimana dengan dia? Nines. Kita harus menyerahkannya ke pemerintah. Dia akan mati jika kita tidak menyelamatkannya sekarang. Bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Ayah bilang kita tidak boleh mengundang masalah dari luar. Setelah kita meminta warga untuk melapor ke petugas, orang akan datang untuk menyelamatkannya. Ayo pergi. Kakak tolong bantu. Ayo bawa dia kembali. Lagi pula panahku juga menembaknya. Aku tidak bisa mengabaikannya. Tidak mungkin. Kita tidak tahu bagaimana keadaannya. Aku tidak peduli. Jika aku tidak menyelamatkannya, aku akan merasa bersalah seumur hidupku. Kakak, tolong mari kita bawa dia kembali. Aku mohon. Baiklah. Bawa dia kembali. Jika ayah menghukummu, aku akan menutupimu. Terima kasih kakak. Ayo. Apa sangat sakit? Untungnya itu bukan luka tembus. Maaf. Aku tidak bermaksud menembakmu. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tidak lagi. Tidak pernah. Tidak. Aku tidak akan pernah. Aku tidak akan begitu ceroboh. Sembuh cepat ya. Guru Nyonya, Tuan Muda. Apa kata dokter, apakah parah? Luka di kaki tidak apa-apa. Kami sudah menghentikan pendarahan dan memberikan obat. Itu luka ringan. Dia akan baik-baik saja asalkan dia bangun. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Tidak apa-apa, Tuan. Ayah ketika Nier dan aku menemukannya, dia tidak sadarkan diri. Kurasa dia jatuh dari jalan gunung itu. Apa kamu tahu dari mana asalnya? Tidak. Kita perlu menanyakannya setelah dia bangun. Bisakah dia bangun? Dia koma sudah lama, tidak bergerak. Kenapa kamu masih di sini? Panahku melukainya. Tentu saja aku bertanggung jawab untuk mengawasinya. Kamu.
Nines, dengarkan apa kata ayah. Jangan nakal. Tidak. Aku tidak akan merasa tenang sampai dia bangun. Jadilah anak yang baik. Kembali ke kamarmu. Bar can do pilayan tinggal di sini. Ketika dia bangun, jika dia baik-baik saja, tanyakan di mana rumahnya. Dan langsung usir dia. Asal-usulnya tidak diketahui. Kita tidak bisa menciptakan masalah untuk diri kita sendiri. Ya. Guru Nyonya Tuan Muda. Pergi jaga pintu. Jangan biarkan siapapun masuk. Ya? Nyonya, mengapa Anda di sini lagi? Kembali ke kamarmu. Kalau tidak, Tuan akan memarahimu. Saya membawa roti, apakah Anda lapar? Nyonya, saya tidak lapar. Bagaimana dia? Dia baik-baik saja, hanya belum bangun. Dia sangat tampan. Tapi saya tidak tahu siapa dia. Dari pakaiannya dia bukan orang biasa. Saya hanya tidak mengerti mengapa dia jatuh dari tempat tinggi. Anda sudah bangun. Dia sudah bangun. Ya, Nyonya, saya akan memberitahu Anda, Tuan. Berbaring, kata dokter, Anda butuh istirahat lebih banyak. Apa yang salah denganmu? Apakah kamu sakit kepala? Menanggalkan. Kamu. Siapa kamu? Mengapa kamu jatuh dari tempat tinggi? Di mana rumahmu? Siapa namamu? Bisakah kamu mendengarku? Mengapa kamu mengabaikanku? Kamu masih memiliki cedera di kaki. Apa yang salah dengannya? Mengapa kamu mengabaikanku? Apakah kamu tuli atau bisu? Apa yang kamu lakukan? Roti. Bisakah saya makan roti? Ya. Jadi kamu bisa bicara. Santai saja. Guru. Santai saja, saya tidak akan makan. Ayah, kakak. Dia sudah bangun, tapi ada yang tidak beres. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Siapa namamu? Kak, aku sudah tanya dia cuek aja. Hongrui udara. Ya? Air cepat. Air cepat. Udara? Nyonya. Tidak masalah. Cepat. Merasa lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Masih makan. Sekarang, dokter bilang dia baik-baik saja saat bangun. Tapi,
Tidak ada roti lagi. Untukku roti, aku mau roti. Hongrui panggil dokter. Tidak. Ambil roti dan berikan ke dokter. Ya Puan Nuh. Makan lagi. Roti. Dokter, bagaimana? Dia sehat. Semua luka. Dia mengalami kerusakan kepala ringan. Macet. Menekan pembuluh meridian kepala. Jadi dia kehilangan akal sehatnya. Apa keputusannya? Tertunda. Bicara dan bertingkah seperti anak kecil. Jadi kapan dia bisa sadar kembali? Setelah penyumbatan darah hilang mungkin lebih baik. Terima kasih dokter. Dokter tolong. Ayah, Apakah kamu sudah kenyang? ayah. Apa yang harus kita lakukan dengannya? Ya Tuhan, kamu sudah makan 5 piring. Kamu juga memukulku. Usir dia. Tidak mungkin. Kamu tidak bisa mengusirnya. Dia sekarang cacat mental. Dia tidak tahu di mana rumahnya. Jika kita meninggalkannya di jalanan, dia akan dibuli atau mati kelaparan. Ayah, biarkan dia tinggal. Setidaknya kita harus menunggu sampai dia sadar kembali. Dia orang asing. Sekarang dia cacat mental. Bagaimana jika dia membawa masalah untuk kita? Tidak, aku akan merawatnya dan tidak membiarkannya kabur. Hentikan dia. Hongrui awasi dia, kakinya belum sembuh. Tuan muda duduklah. Aku menyakiti dan menyelamatkan mereka. Aku harus merawatnya apapun yang terjadi. Ayah, kamu tidak bisa mengusirnya. Omong kosong. Aku melakukan hal baik. Ayah menyuruh kita melakukan hal baik setiap hari, kan? Atau kamu munafik? Bagaimana kamu bisa merusak ini? Aku tidak mampu membayarnya. Duduk dengan benar, oke? Ayah. Aku pikir Nier benar. Dan dia terluka. Berikan padaku. Kita tidak bisa melepaskannya sekarang. Kita harus membiarkannya tinggal sebentar. Kita bisa mengusirnya setelah dia sembuh. Aku akan mengusirnya sendiri. Kamu tidak boleh menyentuh ini, Tuan muda. Ayah, biarkan dia tinggal. Tolong. Biarkan dia tinggal. Lupakan saja. Aku tidak bisa meninggalkannya sekarang. Dia bisa tinggal di sini sebentar. Terima kasih, Ayah. Nyonya. Nyonya, ayo. Biarkan daun-daun itu. Pukul aku. Hongrui, perhatikan dia. Tuan muda, jangan pukul nona saya. Anda tidak boleh memukul wanita saya. Anda masuk. Anda tidak patuh. Sangat memberontak. Masih belum ada kabar? Yang mulia. Masih belum ada kabar. Tapi kuda itu kembali. Kami juga menemukan kereta yang rusak di bawah tebing. Tapi kami tidak menemukan mayat Pangeran Luo dan penjaganya. Sangat aneh. Mungkin mereka masih hidup. Yang mulia. Mengapa kita tidak memasang pengumuman? Dia adalah pangeran yang terhormat. Pengumuman itu akan menyebabkan kegemparan di ibu kota. Itu akan merusak martabat negara. Ya, tapi Ouyang Ziu menghilang setelah pesta saya. Bagaimana saya bisa membuktikan ketidakbersalahan saya? Saya tidak bisa merasa tenang sampai menemukannya. Saya takut dengan provokasi jahat mereka. Itu akan sangat merugikan saya. Tenang saja. Saya akan mengirim lebih banyak orang bahkan jika ibu kota diguncang. Sampai kita menemukannya. Tapi setelah Pangeran Luo menghilang, Kaisar menyerahkan kompetisi kepada Anda. Itu sangat bagus.
Urus urusanmu sendiri. Ya. Ayah, setelah mereka menerbitkan daftar kandidat, kita memiliki lebih banyak pelanggan. Segera kita akan mengejar keluarga Su. Saya tidak tahu apa hasil akhirnya. Saya sedikit terganggu. Manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Biarkan saja. Menang atau kalah, merek Xie tetap sama. Ya. Nah, orang yang Anda selamatkan. Apakah Anda tahu keluarganya? Dia masa tidak tahu apa. Dia hanya tahu makan dan bermain. Seperti kata dokter. Seperti anak-anak. Dia tidak bisa memberitahu saya apapun. Kirim lebih banyak orang untuk menyelidiki. Jangan biarkan dia lari. Prioritas kita adalah mempersiapkan kontes. Ayah, biarkan dia melakukan pekerjaan ringan di bengkel bagaimana. Dia tidak bisa bermain sepanjang hari. Bagus. Biar aku ceritakan. Jangkrik. Wanita itu bodoh ya kan? Sekarang. Bodoh. Aku memanggilmu. Kemarilah. Apakah kamu melihat jangkrik kita? Apa itu jangkrik? Mengapa bertanya pada orang bodoh? Lihat. Apakah kamu ingin melihat apa itu jangkrik? Perlihatkan padaku. Tuan muda. Apa kabar? Tuan muda, apakah kamu menemukannya? Ada terlalu banyak orang di festival lampion malam itu. Aku sudah bertanya pada mereka berkali-kali. Tidak ada yang mengenal gadis itu. Tuan muda. Hanya sebuah sapu tangan. Mengapa repot-repot? Dia membawanya bersamanya. Aku pikir itu sangat berarti baginya. Aku harus mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Ayo temukan aku. Kak Niel. Kak Niel. Kamu di mana? Tidak di sini. Kak Niel. Apa yang dilakukan si bodoh ini di sini? Dia tidak bekerja sepanjang hari. Aku tidak bisa menemukanmu. Kak Niel. Ayo kita goda dia. Pergi. Kemarilah. Apakah kamu mencari wanita itu? Dia mencarimu. Pergi. Kembalikan. Ambio. Kembalikan. Ini. Nonaku. Kamu kurang kerjaan ya? Dia orangku. Jangan ganggu dia lagi. Ya. Kita harus kerja sekarang. Kembali bekerja. Kasih tahu kalau ada yang ganggu kamu. Aku akan suruh kakakku ngajarin mereka. Oke. Anak baik, ayo kita makan roti. Benarkah? Roti? Ayo. Nonaku, Lihat apa yang aku dapat. Roti. Gimana kakimu? Masih pusing? Umurmu berapa? Enak. 15? 10? 5? 5 tahun? Aku mau roti lagi. Aku suka banget roti. Kamu suka banget roti. Aku akan panggil kamu Bun mulai sekarang. Bun. Aku.
Yang besar lebih enak. Nonaku bajunya bersih. Kasih ke aku. Baju ini punyamu. Aku cuciin buat kamu. Dan jade counter itu juga punyamu. Jangan sampai hilang lagi. Mau aku bantu? Oke, berdiri. Bun, Kamu tidak boleh sentuh rambut perempuan. Kak jangan marah, maaf. Jadi anak baikku mulai sekarang. Kamu harus lakukan apa yang aku bilang. Oke. Siapa namamu? Bun, Mau jadi boneka besarku? Kamu akan memiliki gaun yang cantik. iya. Aku ingin makan roti dan memakai baju yang cantik. Sangat bagus. Apa yang kamu lakukan? Aku akan membuatmu cantik. Kelihatannya bagus. Kakak, Nier, apa yang kamu lakukan? Aku sudah mencari kamu kemana-mana. lihat aku sedang mendandani boneka besar. Bagaimana penampilanku? Omong kosong. Ayah akan marah. Lepaskan. Tidak, Kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa. aku adalah boneka besar. Kakak Nier memberiku bunga. Sangat cantik. Aku juga bisa membuatmu cantik. Tidak mungkin. Datang tidak, Tidak berhenti. Ayo. jangan lari. Aku datang. Ini rumahmu. Kak Nier, kamu memilikiku di matamu. Kamu juga memilikiku di matamu. Benarkah? Kak Nier, kamu sangat cantik. Bun, kamu tidak bisa mencium wajah wanita dengan sembarangan. Kamu serius? Iya. Potret di tangan mereka sangat mirip dengan Bun. Pernahkah kamu melihatnya? Tidak. Pria. Pernahkah kamu melihatnya? Tidak. Tidak pernah melihatnya sebelumnya. Tuan, aku tidak melihatnya. Oke, ayo pergi. Siapa dia? Bahkan pemerintah diam-diam mencarinya. Feng Er. Kita tidak bisa menundanya. Kita perlu mengirimnya segera. Kami sedang mempersiapkan pertandingan itu. Kita tidak bisa menghadapi masalah apapun saat ini. Ayah aku akan melakukannya secepat mungkin.
Ayah kakak. Apakah kamu melihat Bun? Tidak. Aku tidak bisa menemukannya. Nines. Bagaimana kondisi luka Bun sekarang? Lukanya sudah sembuh, tapi dia tidak ingat apapun. Dia tersesat. Keluarga pasti khawatir. Nines. Kirim dia pergi. Kemana? Ayah kamu berjanji padaku. Ya. Tapi jika dia tinggal di sini orang tuanya tidak akan menemukannya. Biarkan dia pergi. Dia akan bertemu keluarganya. Bagaimana jika dia tidak bisa? Bun akan mati kelaparan. Sekarang adalah era damai dan makmur. Pengemis tidak akan mati kelaparan. Dia tidak akan mati kelaparan. Bagaimanapun juga kamu adalah seorang gadis. Bagaimana bisa kamu menggoda orang asing sepanjang hari? Nines. Kita harus melakukan seperti yang ayah katakan. Bun harus segera bersatu kembali dengan keluarganya. Tidak masalah. Ayah kamu tidak bisa ikut campur. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal padanya sebelum kita mengirimnya pergi. Kita perlu mengirimnya pergi menjelang akhir kompetisi. Kakak. Apakah kamu baik-baik saja? Bun. Jika suatu hari kamu harus meninggalkanku, apakah kamu akan membenciku? Aku tidak akan pergi. Rumah kakak Nier adalah rumahku. Kakak. Apakah kamu ingin meninggalkanku? Jangan tinggalkan aku. Aku minta maaf. Aku berjanji akan merawatmu. Tapi, kamu punya keluargamu. Kamu harus pulang ke rumah. Tapi, Kakak kamu baik-baik saja? Kenapa? Kenapa kamu menangis? Jangan menangis. Kakak jangan menangis. aku tidak menangis. Jangan menangis. Kalau kamu tidak bodoh, cepat sembuh. Jangan lupakan aku di masa depan. Kakak jangan menangis. Aku tidak ingin melihatmu menangis. Kenapa? Aku tidak suka. Tidak. Kakak jangan tinggalkan aku, oke? Enak. Ini adalah kamelia. Bunga yang paling segar dan indah. Kamelia. Tahukah kamu, Kamelia. Bunga yang paling indah. ketika aku masih kecil, kakak dan aku sering memetik bunga di halaman. Nines. Lihat aku memetik banyak bunga. Kamu suka yang gemana? Seperti ini. Ok, ambil. Biar aku bantu kamu. Sangat cantik. Benar kan? Nines. Di masa depan katakan padaku apa yang kamu inginkan, dan aku akan mendapatkannya semua untukmu. Terima kasih kakak. Janji kelingking. Oke. Janji kelingking. Sangat cantik. Berbalik. Hebat. Hebat. Mereka, Ya.
Kabar baik. Nines, apa kualifikasi dia untuk bersaing dengan keluarga? Kami sudah mendapatkan surat dari biro. Kita bisa masuk ke babak final. Benarkah? Aku akan beritahu ayah. Hebat, Bun. Kamu dengar? Keluarga kita terpilih untuk menghadiri pertandingan final. Terpilih? Setelah kita menang kontes brokat, kita akan menjadi pedagang upeti. Apa aku dapat roti untuk dimakan? Kamu tidak tahu apa-apa selain makan. Kamu baik-baik saja. Kamu sehat? Sakit? Aku bercanda. Kamu pembohong, Bun. Kamu Bun yang busuk. Keluarga saya hanya orang biasa. Nenek moyangnya menjual benang sutra dengan pikulan di jalanan. Sekarang dia juga lolos ke final. Sial. Semuanya berdasarkan kekuatan. Kenapa kamu sedih? Cukup asalkan kita melakukan yang terbaik. Kakak. Kamu tidak tahu betapa listener keluarga saya. Dia memanfaatkan kompetisi untuk menciptakan momentum di ibu kota. Dia juga mempromosikan dirinya sebagai kandidat terbaik untuk pedagang upeti. Pendapatan mereka meningkat 30%. Segera dia akan menangkap keluarga kita. Kita perlu menggigitnya dari awal. Keluarga saya sudah menjadi pedagang upeti sejak zaman kakek saya. Kita tidak bisa begitu jahat. Kenapa kita takut padanya? Keluarga Xie hanya belalang kecil. Tapi jika kakak, haruskah kita melakukan persiapan? Apa maksudmu? Tidak. Semua orang tahu kita punya hubungan dekat dengan biro. Kita harus menghindari kecurigaan saat ini. Kalau tidak, kita akan merusak nama baik kita. Kamu sangat tidak pasti. Jika kita gagal kali ini, kita akan merusak reputasi kita. Selain itu, apa yang aku inginkan? Aku berusaha keras mengurus bisnis keluarga Su untuk Wenyu. Kakak, aku sangat tidak beruntung. Istri saya tidak memberikan saya anak sebelum dia meninggal. Saya hanya hidup untuk Wenyu dalam hidup ini. Saya melakukan semua ini untuk Wenyu. Sekarang keluarga Xie berada dalam keadaan makmur. Kita harus menghalangi mereka sebelum terlambat. Kali ini, saya tidak bisa mendengarkan Anda. Gongming. Kami orang bisnis menghormati integritas. Kita tidak boleh menipu atau menyakiti orang. Itu adalah tugas kita. Jangan menjadi penjahat. Kakak. Kamu pemalu dan tidak yakin. Akhirnya, jika bisnis keluarga Su diambil alih, saya tidak berpikir Anda akan mengeluh. Bisa menanggung rasa malu. Tapi saya tidak bisa. Tuan kedua. Apa kabar dari biro belakangan ini? Actually yang akan saya berikan kepada Anda. Guru Gao mengirim seseorang tadi. Dan Anda sedang membahas masalah di aula dengan tuan pertama. Jadi saya tidak akan mengganggu Anda. Apa yang salah dengan itu? Guru Gao telah kekurangan sesuatu belakangan ini. Guru Gao berkata setelah Anda menyiapkan semuanya Anda harus pergi ke rumahnya. Guru Gao punya sesuatu untuk diberikan kepada Anda. Yang mulia, Anda adalah pedagang sutra terkemuka, dan pindah ke tahap akhir. Selamat.
Terima kasih Yang Mulia. Sekarang Presiden Kamar Dagang mengumumkan aturan. Kontes ini dibagi menjadi 3 putaran. Setiap putaran dinilai oleh para pejabat dan saya. Memenangkan 2 putaran akan membuat Anda mendapatkan gelar pedagang upeti. Jika satu pihak disetujui secara bulat dalam 1 putaran, pihak lain secara otomatis gagal. Putaran berikutnya akan menjadi eliminasi. Jika kedua belah pihak seri dalam 1 putaran, pengujian tambahan akan menentukan hasilnya. Apakah saya jelas? Ya. Ya. Putaran pertama adalah Sulaman. Anda memiliki 2 hari. Temanya adalah musim semi. Pria. Dalam putaran ini, Sulaman akan dilakukan pada kain biro. Tidak dapat diubah atau dirusak atau hilang. Kalau tidak kamu akan didiskualifikasi. 2 bos. Siapkan itu. Ya. Kali ini kamu terlihat sangat bertekad untuk menang. Kenapa kamu bilang begitu? Dalam hal kekuatan kita kalah dari keluarga Su. Kamu sangat sederhana. Keluarga Xie semakin terkenal. Semua orang di ibu kota tahu keluarga Xie. Kalau kamu menang kali ini, mungkin kamu akan mengalahkan kami. Memanjakan. Tuan Muda, waktu terbatas. Kita tidak bisa menyelesaikan Sulaman 2 sisi sama sekali. Tapi 1 sisi tidak cukup bagus. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Dan temanya adalah musim semi. Kita tidak bisa mengungkapkannya tanpa ratusan bunga. Tapi 2 hari terlalu singkat. Kita tidak bisa melakukannya sama sekali. Kita akan kalah kali ini. Kak Niel, kamu sedang menggambar apa? Kamu tidak melihat. Kamu sedang menggambar apa? Aku belum selesai melukis. Biarkan aku melihat. Tidak mungkin. Pelit. Kamu tidak membiarkan aku melihat. Aku tidak akan menunjukkan lukisanku padamu. Kamu tertawa apa? Biarkan aku melihat. Biarkan aku melihat. Tidak. Aku tidak bisa melihat milikmu. Kamu sangat pelit. Biarkan aku melihat. Apa ini? Jelek sekali. Ini kamu. Apakah itu terlihat seperti kamu? Omong kosong itu bukan aku. Berikan padaku. Berikan padaku. Tidak. Tidak. Berikan padaku. Tidak. Kasih ke aku. Maukah kamu memberikannya padaku? Tidak. Kak Nier mengambil lukisanku. Kak Nier mengambil lukisanku. Oke. Bun, aku akan mengembalikannya padamu. Mama lihat. Kembalikan padamu. Aku tidak bermaksud mengambil lukisanmu. Aku hanya ingin membuatnya lebih baik. Lihat. Aku akan mengubahnya untukmu. Pertama gambar lingkaran lalu gambar kelopaknya. Kak Niel, kamu menggambar apa? Gambar bunga. Gambar bunga. Sangat cantik. Benar begitu? Kak Nier juga cantik. Lalu aku buat Bun jadi cantik ya? Tidak, terakhir kali aku hampir tidak bisa membersihkan diri. Kali ini jangan. Tidak, Jangan pergi.
Semoga beruntung. Jangan datang. Jangan lari. Tidak. Apa yang terjadi? Kakak. Dia tidak bermaksud. Tidak masalah. Bun, kamu mau roti besar? Aku akan mengajakmu ke dapur. Pergi. Jangan lupa bawa satu untukku. Oke, aku mengerti. Roti. Hati-hati. Ini? Bagaimana kita bisa menunjukkan warna merah? Kakak ini. Ini lukisanku. Bagaimana kamu melakukannya? Semua Duduk. basah. Biar aku bantu. Ketika hujan, jangan keluar, kamu bisa sakit. Oke. Ya kakak nih. Ini gambarku. Lihat bagus banget kan? Tebak ini siapa? Aku menggambar lama sekali. Lihat, cantik ya. Dan yang ini. Lihat lebih cantik lagi. Baozi, lukisanmu semakin bagus. Bagus. Kakak nih. Apa yang terjadi denganmu? Ayahku dan keluargaku, mereka khawatir tentang kompetisi babak ketiga. Hari ini hari ketiga. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku. Juga merah adalah warna favorit orang karena cerah, kuat, beruntung. Ada yang merah tua, ada yang merah muda. Mereka punya arti yang berbeda. Lihat ini. Lihat. Pelangi. Cantik sekali. Ada seseorang di sana. Aku ingin ke sana. Pasti seru. Oh, aku tahu. Apa yang kamu tahu? Kakak. 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 Kamu mau kemana? Aku tahu itu. Apa yang kamu tahu? Kain itu. Aku tahu apa yang harus kita celup. Setiap kali ketika orang melihat pelangi, mereka terkejut karena itu berharga. Orang yang melihatnya, mereka merasa itu berarti keberuntungan. Kakak, kenapa tidak memanfaatkan pelangi itu dengan baik dan membuat kain berwarna pelangi? Warna pelangi berarti keberuntungan. Idenya bagus. Tapi menurut teknik pewarnaan biasa, jika kita ingin membuat kainnya bersinar, kita perlu meletakkan kain di atas kertas emas. Sangat mahal. Mampu. Jika kain kita sekilas terlihat biasa saja, tapi jika kita letakkan di bawah sinar matahari, menunjukkan warna pelangi. Bukankah itu sangat menarik? Idemu cocok dengan resep keluarga kita. Tapi bahannya mahal. Perlu banyak langkah untuk menghaluskan dan warna yang kuat. Memerlukan tenaga dan sumber daya. Sebagian besar kain kita murah dan praktis. Tapi sekarang ini persaingan. Lebih berharga, lebih baik. Kak, mari kita gunakan. Meskipun kita menggunakannya, kita menang. Tidak bisa bermanfaat bagi orang biasa. Untuk keluarga kita. Bukan berarti. Karena harganya mahal. Bisakah kita menemukan sesuatu yang lain untuk menggantikannya? Apakah itu benar-benar berfungsi? Kita bisa mencoba. Selain itu, kita tidak punya pilihan. Jika kamu punya ide lain, kita bisa melakukannya seperti itu. Kamu
Ayah, Ayah, hari ini adalah hari yang baik. Kak, ayah. Seperti yang dikatakan kepada kita, kita mengganti kerang dengan mutiara dan menggilingnya. Kita tidak punya pilihan selain mencobanya. Guru, lihat serangga ini. Tidak. Apakah kamu mau? Itu bukan makanan, itu bukan makanan. Apakah kamu mau mainan? Ini sangat halus. Apa itu? Itu dia. Mainan. Lihat. Aku tahu. Ini harimau. ayah, kakak cepat. Cepat. Kita harus sampai di sana sebelum Su. Itu bisa menunjukkan itu, kami yakin. Kita harus menang dari momentum. Kamu gadis kecil. Berapa banyak baris? Nona kami tidak dapat menemukan Baozi. Kapan dia menghilang? Pagi itu, aku melihat Baozi menunggang kuda kayu di halaman. Kemudian seseorang mengatakan mereka melihatnya pergi keluar. Aku sudah menyuruh orang mencari dia, tapi mereka tidak bisa menemukannya. Kamu pergi sekarang. Aku akan ke sana ketika melihat Baozi. Kembali. Kenapa kamu membuat kekacauan? Guru lihat liontinnya. Sangat senang. Sangat lucu. Beli satu. Roti kukus panas. Roti kukus. Di sini. Terima kasih. Roti kukus. Tamu-tamu silakan. Di sini. Roti kukus panas. Lebih besar dari yang aku makan di rumah. Mengapa tidak mencoba? Roti kukus kami. Yang paling terkenal di sini. Enak. Tentu saja. Apakah kamu punya bakso? Ya. Di sini coba. Apakah enak? Enak. Tamu-tamu. 2 yuan. Apa itu 2 yuan? Ah, kamu makan 2 bakpao. Kamu harus bayar saya 2 yuan. Saya tidak punya uang. Kamu tidak boleh pergi. Kenapa kamu menangkap saya? Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Kamu merampok. Kamu makan bakpao saya. Kamu baik-baik saja. Siapa tuan muda ini? Bangun. Penkan. Ayo bawa dia ke rumah sakit. Bangun. Bakpao. Tas. Permisi. Apakah kamu pernah melihat orang yang tinggi dan Tidak. bakpao? Apakah kamu tadi datang untuk membeli bakpao? Tidak. Apakah kamu mau bakpao? Tidak, saya sedang mencari seseorang di kain seorang Buddha tinggi. Kalau begitu saya tidak melihatnya. Apakah kamu pernah melihat seorang Buddha tinggi? Rambutnya seperti ini. Tidak. Bakpao. Konferensi kain ronde ketiga. Mulai sekarang. Apakah? Silahkan. Ini adalah merah kerajaan murni. Warnanya sangat merah. Dan foil emas ditambahkan ke dalam pewarna. Itu bersinar. Kain seperti itu cocok untuk perayaan kerajaan. Keterampilan pewarnaan Su benar-benar luar biasa. Kainnya sangat cantik. Guru Yuan, bagaimana menurut Anda? Saya bekerja di biro kain selama bertahun-tahun. Itu pertama kalinya saya melihat keterampilan pewarnaan yang begitu baik. Su. Teknik yang bagus. Terima kasih Guru Yuan. Xie.
Anda tidak perlu menunggu. Tunjukkan kain Anda. Mari kita lihat. Oke. Itu Xie. Baju Anda untuk kompetisi? Benar. Xie. Kain Anda. Itu sangat biasa. Karena kalian berdua sudah menunjukkan kain kalian, kita bisa memilihnya. Guru Gao. Kain semacam ini harus dikenakan di tubuh. Kemudian kita bisa menunjukkannya. Jadi saya membuat jubah sederhana. Bisakah Anda bangun dan mencobanya untuk saya? Bisakah Anda berputar? Ah, begitu. Cantik. Tapi saya belum pernah melihatnya. Untuk terlibat dan kain yang sangat bagus. Bisakah Anda memberitahu saya, Xie? Bagaimana Anda bisa melakukannya? Teman-teman saya di sini. Keterampilan pewarnaan adalah resep rahasia Xie. Karena terlalu mahal, itu tidak pernah digunakan. Tapi beberapa hari yang lalu, terinspirasi oleh saudara perempuan saya, kami membuatnya. Kami bisa menggunakan keterampilan ini. Terima kasih kepada saudara perempuan saya. Di sini, di sini. Keterampilan ini sangat kompleks. Kami akan memperbaikinya di masa depan. Kami berharap ini bisa bermanfaat bagi orang biasa di masa depan. Tapi Xie, kamu sepertinya seperti menyimpang dari intinya. Meskipun kainnya luar biasa. Ya? Itu merah. Kain itu bagus. Tapi itu meleset dari intinya. Sangat disayangkan. Master Gao. Saya punya sesuatu untuk dikatakan. Merah adalah yang terbaik di antara semua warna. Kami mencampur semua warna untuk membuat merah. Dan memperluas merah ke semua warna. Saya pikir, ini adalah pilihan terbaik untuk tema merah. Jadi, kami menyebutnya kain warna-warni. Ini sangat masuk akal. Kain warna-warni. Hebat. Ini luar biasa. Sangat cantik. Xie. Meskipun keterampilan mewarnaimu sangat bagus, kainnya sangat cantik. Tapi seperti yang Su katakan, ini meleset dari intinya. Saya sangat menyesal. Saya harus mengatakan kamu kalah dalam pertandingan ini. Saya umumkan, dalam pertandingan kain ini, Tunggu. Kami belum memilihnya. Bagaimana kamu bisa menilainya? Pangeran. Pangeran, apa kamu sudah bangun? Pangeran, di sini. Duk. Senin. Kenapa aku di sini? Apa yang terjadi? Itu yang ingin saya tanyakan padamu. Kamu mau pergi kemana hari ini? Kami akan panik jika kamu tidak muncul. Setelah Idul Fitri pada hari itu.
Pangeran. Hari pertama. Hari pertama. Hari ini adalah babak final kompetisi kain. Pangeran. Kamu sudah melalui banyak hal. Kamu masih memikirkannya. Kamu seharusnya memikirkan apa yang terjadi padamu hari ini, pangeran dari para Kemana pangeran. kamu ingin pergi? Adipati? Anakku. Anakku. Tolong berdiri. Terima kasih anakku. Sejak hari itu kami tidak bisa menemukanmu. Aku tidak bisa tidur semalaman. Aku sangat khawatir tentangmu. Sekarang kamu kembali dengan selamat. Aku merasa lega. Jika ada sesuatu yang tidak berhasil untukmu, bagaimana mungkin? Semoga Tuhan memberkatimu anakku. Tolong duduk. Aku tidak menginginkan itu. Sekarang aku ada beberapa urusan yang harus dilakukan. Kamu benar anakku. Aku hanya ingin mengumumkannya. Padamu itu adalah Sejak kamu kembali, itu terserah padamu. keterampilan mewarnai benar-benar brilian. Itu sangat bagus. Terima kasih pangeran. Dan Xie. Itu luar biasa. Seperti yang dikatakan Xie. Merah adalah yang terbaik di antara semua warna. Kain itu mencampur semua warna menjadi merah dan memperluas merah ke semua warna. Itu menunjukkan kecerdasan. Dan Xie selalu fokus pada pengurangan biaya kain. Meskipun itu adalah kompetisi, siapa yang benar-benar berada di pihakku untuk bersaing dengan mereka? Benar-benar serius. Untuk bersaing. Dengan semua orang para pejabat yang hadir harus memilihnya. Itu adil. Apa pendapatmu? Sejak pangeran kita mengatakan itu, kami akan melakukan seperti yang kamu katakan. 1 untuk Su. 1 untuk Xie. 2 untuk Su. Xie. 2. Xie. 3. 3 untuk Su. 4 untuk Xie. 4 untuk Su. Xie. 5. Su. 4. Saya umumkan. Toko kain Xie. Terpilih masuk tim bisnis istana. Ini uang sebagai hadiah. Harap gunakan kain berwarna-warni. Untuk membuat beberapa kain. Ini akan menjadi hadiah untuk utusan Bao Barat. Apakah kamu akan lapar? Apakah kamu akan dibuli?
Tuan. Hari ini, kami sangat terzalimi. Duke muncul tiba-tiba. Mengusir kami dari tim bisnis istana. Harap buat keputusan untuk saya, Tuan. Su. Mengapa kamu begitu khawatir? Saya dan Yuan, kami selalu mendukung Su. Ini karena saya sendiri. TAPI, baiklah. Meskipun Xie sekarang di tim bisnis istana, di masa depan mereka masih perlu berkutat dengan biro kain. Banyak cara untuk bermain curang. Su. Di masa depan kami butuh bantuanmu. Banyak kesempatan. Saya siap menerima perintah tuan-tuan. Menjelang konvensi, akan ada festival kain di toko dalam 3 hari. Pertandingan. Saya tidak sabar menemui musuh. Saya akan pergi ke sana. Sejak itu, kenapa kamu tidak pergi ke biro kain besok? Bagaimana cara mendekorasi rapat? Apa yang kita butuhkan? Aku akan memberitahu musuh. Oke. Su. Kamu bisa mempersiapkannya sekarang. Lalu aku kembali. Kamu tidak membantuku mencapainya, tapi memintaku membayarnya untukmu. Kamu dapat semua uangnya. Ayah, beberapa pria dari biro kain datang ke sini. Kita sekarang berada di tim bisnis istana. Kita benar-benar membuat leluhur kita terkenal. Tolong. Ayah, apa kamu memikirkan Duke? Jika aku tahu orang yang kita bawa menjadi pangeran, kita harus memikirkan pendekatan yang lebih komprehensif. Tapi dia kabur sendiri. Kita tidak menyingkirkannya. Tapi sang pangeran, sepertinya dia tidak mengenali kita. Itu benar-benar aneh. Ayah, kamu ingat, ketika dia tiba di rumah kita, dokter bilang dia sakit dan mentalnya tidak stabil. Mungkin dia bangun sendiri. Dia lupa kita sebenarnya itu baik untuk kita. Aku suka bermain dengannya. Seharusnya tidak. Lalu kita ikuti arus. Kita mengabaikannya. Lagi pula, dia seorang pangeran, dia mulia. Jika dia tahu dia menjadi bodoh, itu terlalu memalukan. Dan jangan beritahu Tehani tentang Pangeran Luo. Terima kasih. Xie, kamu sekarang berada di tim bisnis istana. Itu yang semua orang harapkan. Kamu terlalu memujiku. Terima kasih atas kebaikanmu. Menurutku, Xie punya kemampuan untuk menjadi presiden baru Serikat Pekerja. Saya setuju denganmu. Asosiasi Perdagangan Kain Suhok selama puluhan tahun. Tapi mereka tidak pernah memberikan kontribusi kecil pun. Mereka hanya tahu korupsi. Sudah waktunya mundur. Tidak. Terlalu sulit bagiku untuk melakukan itu. Tolong jangan bilang begitu. Baiklah. Silakan masuk. Baik. Silakan masuk. Selamat.